lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami mempercayai Engkau Tuhan sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Bapa kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, Kau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Basahi keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab seruan doa kami. Karena doa ini kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan dengan tema Ajakan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kup yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kup yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, baik di sorga maupun di bumi ini. Dan kekuasaannya adalah kekal dan selama-lamanya. Yesus Kristus mengajak kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus tahu bahwa di dunia ini kita hidup penuh dengan kesusahan dan penderitaan, sakit, penyakit yang begitu menekan di dalam kehidupan kita. Dan iblis mau mengambil kesempatan untuk mempersalahkan Allah di dalam semua ini, seolah-olah Allah
di balik segala kesusahan dan penderitaan yang manusia alami. Iblis mau supaya manusia mengutuki Tuhan, mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan dan penghidupannya. Tetapi sesungguhnya Tuhan Allah kita tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita manusia. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan kalau kita melihat bagaimana kisah penciptaan langit dan bumi, Allah melihat apa yang diciptakannya itu semuanya baik adanya. Dalam riwayat penciptaan langit dan bumi, dari hari pertama sampai hari ke-6, semua yang dijadikan Allah itu baik. Karena Allah itu baik adanya. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha adil. Dia bukan Allah orang mati, tapi Dia Allah orang hidup. Dia hidup dan berkuasa. Dan semua yang baik itu hanya kita temukan ada pada Allah saja. Dan kebaikan Allah kepada kita manusia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Allah tahu bahwa kita ini debu dan abu. Allah tahu kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Allah mau menolong kita, mau melepaskan kita dari segala kesesakan dan kesusahan kita. Dan apabila kita mau berseru dan berserah hanya kepada Allah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi iblislah dibalik semua kesusahan, penderitaan, pencobaan yang kita alami. Dan Allah mau menolong dan melepaskan kita, bahkan memberikan kepada kita jalan keluar apabila kita mau percaya kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata marilah ini juga digunakan Tuhan Yesus ketika memanggil Petrus dan Andreas untuk menjadi muridnya. Dan di dalam Wahyu 23 ayat yang ke-17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ajakan Tuhan Yesus kepada kita adalah secara pribadi, supaya kita datang kepadanya untuk mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, yaitu apa yang tidak kita dapatkan dari dunia, dan itu semua tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan kita. Tapi karena ketenangan, damai sejahtera itu asalnya dari Allah saja. Damai sejahtera yang Allah berikan di dalam kehidupan kita tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita, dan tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, karena yang memberikannya adalah
Allah sendiri, sang pemilik, sumber dari segala sumber ketenangan dan damai sejahtera kita. Sesungguhnya itu semua kita dapatkan dari penyerahan diri kita kepada Allah. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya yang pada waktu itu berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena ketakutan kepada orang Yahudi. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekali lagi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu murid-muridnya bersukacita karena mereka telah melihat Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya mengajak kita untuk datang kepadanya, tetapi Ia juga menyuruh kita untuk memikul kuknya sehingga kita bisa belajar kepadanya. Kuk adalah suatu alat untuk bekerja keras sampai mengeluarkan keringat. Kuk adalah sebatang kayu lengkung yang dipasang pada tengkuk 2 ekor kerbau untuk menarik suatu beban. Dan kuk ini menggambarkan suatu penyerahan diri, suatu ketaatan dan pelayanan. Memikul kuk yang Tuhan maksudkan adalah untuk kita berserah dan tunduk kepada Allah saja. Jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita harus bertindak untuk datang kepada Allah, untuk kita berserah dengan sepenuhnya kepada Allah. Dan tanpa kita tunduk kepada otoritas Allah dan memikul kuknya, maka kita tidak bisa belajar kepadanya. Karena itu semua tidak mudah. Dan kita harus mematikan keakuan kita, keegoisan kita. Dan itu sangat sulit untuk kita lakukan. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Inilah keadaan kita manusia berdosa yang sebenarnya, yang telah tunduk di bawah kekuasaan iblis. Kita mempunyai kelakuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak iblis, memuaskan ego kita sendiri dan tidak mau taat akan kehendak Allah. Dan sekalipun kita tahu akan kebenaran, tetapi kita melakukannya dengan sambil lalu dan tidak punya kesungguhan di dalam hati kita. Karena memang seringkali kita itu ingin melakukan apa yang benar, apa yang baik, tetapi justru yang jahat yang kita perbuat. Padahal kalau kita sadar akan keberadaan kita, apabila kita menjauh dari Allah, maka hidup kita akan semakin terpuruk dan kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus, bertanya kepada Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, "Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Jawab orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jawab Yesus, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu kata Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Firman Allah, "Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa?" Hari-hari yang kita lalui akhir-akhir ini sangatlah berat dan sangat menekan jiwa kita. Dan itu semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kesukaran yang kita alami akhir-akhir ini melebihi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan selanjutnya
Semakin hari bukannya semakin baik, tetapi semakin buruk dan sukar. Tapi Tuhan Yesus mau melepaskan kita dari semuanya itu. Karena Tuhan Yesus pernah mengalami hidup menjadi manusia. Tuhan Yesus pernah lapar, haus, ditolak, difitnah, bahkan mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Dan Tuhan mau adalah untuk kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati kita, dengan iman percaya kita yang teguh, untuk kita datang kepada Tuhan, agar Tuhan dapat menolong kita, melepaskan kita dari beban-beban berat, penderitaan yang kita alami, dan memberikan kepada kita damai, sejahtera, dan ketenangan kepada kita. Karena Yesus Kristus itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dialah Allah yang setia. Dialah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kekal di dalam kehidupan kita. Hanya Allah saja yang sanggup untuk menolong dan melepaskan kita dari beban-beban berat yang menindas dalam kehidupan dan penghidupan kita, asalkan kita mau berserah penuh kepada Allah. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat iman percaya yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat undangan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami boleh senantiasa datang kepadamu, untuk kami boleh mendapatkan damai, sejahtera, ketenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Ini keberadaan kami. Ajar kepada kami untuk berserah penuh kepadamu. Oh Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya apa yang Kau janjikan, ya dan amin. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.